Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi Kiai Muhasan Mutawakil Allahullah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Nuntupa MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan tak lupa pula kepada Ibu Zaidah Iktisoma Billah MM dan Bapak Moh Samsul Arifin MM selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah mengarahkan saya sehingga penulisan proposal ini selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul proposal saya yang berjudul Analisis Aktivitas Program Pendayagunaan Zakat Produktif menggunakan Indeks Pendayagunaan Zakat atau disebut dengan IPZ, studi kasus program Z-Chicken Basnas Kota Probolinggo. Nah, alasan saya memilih judul ini karena itu sangat relevan dengan isu penting dalam masyarakat, yaitu pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi melalui zakat pada Basnas Kota Probolinggo dengan menggunakan IPZ sebagai alat ukur untuk menunjukkan dampak dari program secara objektif. Dengan judul ini juga dirancang agar menarik bagi pihak akademis hingga praktis, sehingga bisa memberikan wawasan dalam kontribusi yang berarti bagi pengembangan praktis zakat di Indonesia. Baik, dalam latar belakang bab 1 ini menjelaskan bahwa zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki peran signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tapi juga sebagai instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, penelitian ini fokus pada pendayagunaan zakat produktif, di mana zakat dialokasikan untuk menciptakan peluang usaha bagi penerima, sehingga mereka itu tidak hanya menjadi penerima yang pasif, tetapi juga aktif dalam perekonomian. Nah, Basnas Kota Probolinggo yang mengelola dana zakat itu menerapkan program pemberdayaan melalui alokasi yang proporsional untuk berbagai sektor. Nah, melalui program Z-Chicken, zakat produktif diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan memutuskan rantai kemiskinan. Mengingat potensi zakat di Indonesia yang masih belum terkelola secara optimal, nah selanjutnya penulis ini menekankan perlunya evaluasi efektivitas program ini melalui Indeks Pendayagunaan Zakat atau IPZ untuk memastikan bahwa manfaat zakat dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu batasan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini menekankan fokus pada efektivitas program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh Basnas Kota Probolinggo menggunakan metode Indeks Pendayagunaan Zakat IPZ. Variabel berubah yang dianalisis ini adalah program pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan variabel terkait ini adalah efektivitas program. Nah, pengukuran efektivitas ini dilakukan melalui pengumpulan data yang primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada Basnas Kota Probolinggo dan mustahik yang menerima bantuan dari program Z-Chicken. Nah, dengan demikian penelitian ini untuk apa? Mengevaluasi dampak program tersebut secara terfokus dan sistematis. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengukuran efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan metode IPZ. Yang kedua, seberapa efektif metode IPZ itu dalam mengukur efektivitas zakat produktif. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas program zakat produktif. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan metode IPZ. Yang kedua, mengevaluasi tingkat efektivitas metode IPZ dalam mengukur efektivitas pendayagunaan zakat produktif. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi
efektivitas program pendayagunaan zakat produktif. Manfaat penelitian bagi praktisi sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan selama di perkuliahan. Bagi akademis sebagai research penulisan untuk ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran demi kepentingan pengajaran dan pendidikan. Bagi lembaga terkait menjadi sarana lembaga dalam melakukan evaluasi mengenai efektivitas program zakat produktif menggunakan IPZ. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kasim dan Siswanto pada tahun 2020 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi ini telah berjalan efektif dengan meningkatkan persentase efektivitas sebesar 76,74%. Hal ini menunjukkan bahwa melalui program pemberdayaan, masyarakat melalui kampung ternak telah terjadi perubahan yang baik. Yang kedua, penelitian M. Jaili dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak menerima program pendayagunaan zakat itu, terdapat perubahan jumlah mustahik dari kategori sejahtera di Baitul Mal Aceh. Hal ini menunjukkan hubungan zakat produktif terdapat peningkatan kesejahteraan mustahik menggunakan alat ukur model CIBES. Nah, yang ketiga penelitian Fidraini FF pada tahun 2024 menyatakan bahwa nilai program IPZ pada gerobak Beroka itu 0,59%, termasuk kategori cukup baik, yang mana indikator tertinggi pada dimensi ini terdapat dakwah dengan nilai 0,7 dan indikator terendah terdapat pada dimensi ekonomi dengan nilai 0,4. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama itu pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagai dalam ayat Al-Quran telah menyebutkan ayat tentang zakat dalam sholat sebanyak 82 ayat. Zakat itu dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, zakat produktif. Ialah penyaluran zakat yang bisa menjadi para mustahik itu mengembangkan skillnya serta berefek pada jangka panjang dari harta zakat yang sudah dikelola. Zakat produktif ini ada juga yang mengartikan sebagai dana zakat yang dipakai guna mengembangkan usaha mikro atau UMKM. UMKM mustahik diharapkan usaha tersebut itu dapat di kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, bahkan dapat merubah yang semula menjadi mustahik bisa jadi muzaki. Yang ketiga, pendayagunaan zakat adalah segala hal yang berhubungan dengan usaha mikro, usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil penghimpunan dana zakat untuk diberikan kepada para mustahik dengan menggunakan pedoman syariah. Tepat guna dapat memanfaatkan yang efektif melalui pola pendistribusian yang sifatnya produktif dan mempunyai manfaat yang sejalan dengan tujuan ekonomis dari zakat. Yang keempat, indeks pendayagunaan zakat IPZ adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Puskas Basnas sebagai pelengkap dari alat ukur sebelumnya, yaitu IKB, Indeks Kesejahteraan Basnas, dan IDS. IPZ fokus terhadap pengukuran terkait dampak pendayagunaan zakat kepada mustahik kelompok yang diberikan bantuan dalam bidang ekonomi karena lebih terukur dengan adanya proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama itu Basnas Kota Probolinggo, kemudian dilanjut pendayagunaan zakat produktif, organisasi karena analisis keberhasilan IPZ, yang mana terdapat 5 indikator sosial, ekonomi, budaya, dakwah, lingkungan. Kemudian kita setelah menganalisis ke 5 indikator itu, kemudian
kita menghitung berapa keberhasilan menggunakan IPZ. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis utama yaitu program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh Basnas menggunakan indeks pendayagunaan zakat. IPZ memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Nah, hipotesis 0 HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara program pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh Basnas menggunakan indeks pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik. Nah, hipotesis pendukungnya, H2-nya terdapat hubungan yang positif antara variabel indikator sosial, budaya, ekonomi, dakwah, dan lingkungan yang terdapat dalam IPZ terhadap efektivitas program pendayagunaan zakat produktif. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi ini adalah seluruh mustahik yang mendapatkan bantuan program Z-Chicken, sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan 21. Kemudian selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dua. Yang pertama kuesioner dan wawancara. Selanjutnya itu validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini, validitas instrumen itu merujuk pada sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya itu diukur. Sedangkan reliabilitas itu mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut saat digunakan dalam kondisi yang serupa. Reliabilitas ini dapat diuji menggunakan teknik seperti Cronbach's alpha yang mengukur konsistensi internal dari kuesioner dari hasil kuesioner yang didapatkan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama, setiap indikator yang terdapat pada IPZ memiliki kriteria penilaian dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert memiliki rentang nilai 1 sampai 5. Yang kedua, setiap indikator dan variabel masing-masing diberikan bobot berdasarkan IPZ. Nah, bobot ini diperlukan untuk menentukan nilai dari setiap komponen penyusunan indeks. Sekian penjelasan proposal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.